Karawang itu yang memiliki danau ya baru kita aja, Pak. Halo rekan-rekan, ketemu lagi di channel kita Unatubes. Saat ini kita ada di Super Splash Water Park di Kartika Residence. Tamu kita hari ini dari Citra Suwarna Group, Pak Gugun. Iya. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak Wery. Saya udah diundang ke sini. Ya. Hari ini kita outdoor rekamannya di water park nih, agak beda suasananya. Betul. Ya. Ya, gimana Pak Wery? Jadi kita hari ini mau ngobrol tentang Karawang nih, Pak. Oke. Ya, sekarang kan Jakarta tuh udah penuh banget ya. Orang cenderung mengarah ke pinggir Jakarta ya, yang tadinya daerah yang udah dianggapnya jauh. Tapi sekarang dengan ada infrastruktur dan lain-lain, ternyata nggak sejauh itu juga akhirnya. Salah satunya adalah Karawang di sini. Ya, ini kalau dari Citra Suwarna, ini kan sebetulnya ada potensi juga ya untuk dikembangkan. Gimana Pak Gugun dari Bapak melihatnya? Oke, mungkin gini, saya kenapa dulu tertarik sekali nih untuk bergabung di Citra Suwarna Group, terutama di Kartika Residence. Jadi memang saya ngelihat potensi besar ada di sini. Yang pertama, dulu orang melihat Karawang ini itu sebelah mata. Kenapa? Karena jauh sekali dari Jakarta. Dan kali ini adanya akses tol Japek, ya, Jakarta Cikampek, yang tol layang itu dari Jakarta kurang lebih setengah jam ya Pak, sampai ke Karawang Timur. Dan kebetulan Kartika Residence sendiri ada lokasinya di Karawang Timur. Cuma setengah jam ya? Betul. Kita di Jakarta meeting aja bisa 2 jam sendiri di perjalanan. Betul. Ya. Betul. Nah itu udah nilai plus tersendiri Pak. Terus kedua juga, kenapa Citra Suwarna Group ini membangun proyek di sini? Karena potensinya cukup besar. Yang pertama, Karawang sendiri adalah kota industri terbesar se-Asia Tenggara. Gitu. Yang notabene di sini banyak orang pendatang untuk bekerja di kawasan industri. Nah, karena melihat potensi itu, akhirnya Citra Suwarna Group mengembangkan hunian di Karawang, salah satunya Kartika Residence, yang bertujuan untuk menyokong para pekerja yang butuh rumah untuk punya tempat tinggal di Karawang. Gitu. Karena segmentasinya kita sendiri itu adalah kaum milenial, ya, yang sedang mencari rumah. Makanya kita menghadirkan hunian yang layak, yang terbaik, tapi dengan harga yang kompetitif, Pak. Gitu. Karena sasaran kita adalah para pekerja, buruh pabrik ataupun yang kerja di kawasan industri. Seperti itu. Kalau bicara Karawang ya Pak, Karawang kan sebetulnya terbagi dua nih, barat dan timur ya. Betul. Kalau Bapak melihatnya gimana nih Pak, barat dan timur? Ini kan kita sekarang posisinya di timur ya? Betul, di Karawang Timur. Sementara kalau kita lihat yang sudah berkembang lebih dulu tuh di sisi barat ya. Betul. Sudah ada developer besar yang sudah masuk lebih dulu. Sementara di timur relatif tidak sepesat di barat ya. Betul, awalnya. Betul, awalnya. Gimana Pak kalau Bapak lihatnya? Justru sekarang Karawang Timur saya ngelihat sih gini, memang ada perbedaan. Karawang Barat itu memang dari sisi pembangunan lebih dulu di sana. Bukannya Karawang Timur tertinggal, tapi memang Karawang Timur ini sekarang itu baru banyak daerah-daerah yang tumbuh gitu Pak. Sebetulnya saya ngelihat potensi terbesar di Karawang Timur adalah yang pertama itu kedepannya bisa jadi Karawang Timur yang akan lebih pesat dibanding Karawang Barat Pak. Kenapa alasannya? Yang pertama tadi tol Jakarta Cikampek itu sangat menunjang akses ya ke Karawang Timur yang cukup cepat dari Jakarta ataupun dari Bekasi Barat gitu. Terus kedua juga Karawang Timur sendiri sekarang ini ternyata ya kemarin kejadian banjir ya kan di mana-mana, bahkan Karawang ini hampir 70% lah daerahnya banyak yang terendam banjir Pak. Tapi di Karawang Timur itu sama sekali tidak kena banjir Pak, terutama di Kartika Residence. Sama sekali? Sama sekali, bahkan udah bertahun-tahun warga di sini pun tidak kena banjir. Itu kelebihan di kita gitu. Padahal kalau kita lihat di berita
Karawang tuh udah kolot semua ya, tapi enggak di sini justru. Enggak, justru di sini enggak. Memang posisinya beda jauh dengan tanggul yang jebol atau gimana, Pak? Yang pertama, kita dataran cukup tinggi, Pak, kalau Karawang Timur. Gitu. Nanti bisa dibuktikan saja karena kemarin pun kita udah tanya-tanya ke warga, testimoninya seperti apa tinggal di Kartika Residen terutamanya gitu. Karena dari kemarin itu hampir semua Karawang terendam, bahkan perumahan-perumahan yang punya nama pun banyak yang terendam, tapi di tempat kita ya alhamdulillah nggak terjadi itu, Pak. Aman ya? Aman, ya. Oke, Pak Gugun, kalau kita bicara akses ya, tadi kan kita udah sempat disinggung dengan adanya tol Japek itu sebetulnya mendukung perkembangan Karawang ini. Betul. Tapi kalau kita bicara spesifik lagi nih, mengerucut ke Kartika Residen sendiri, ya. Di Karawang aksesnya dari tol gimana nih, Pak? Oke, kita memang kelebihan yang utama di Kartika Residen, Pak, selain tadi tol Japek itu, kita dari pintu tol aja cukup 5 menit, Pak, ke perumahan kita ya, di kawasan Kartika Residen ini. Terus yang kedua juga, kita dekat dengan stasiun kereta, Pak, cukup 1 menit dari stasiun Klari. Klari ya, ya, betul. Dan 1 menit dari terminal Klari, Pak. Itu akses baik kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum kita cukup dekat. Terus yang kedua juga kita di sini dekat dengan pemerintahan gitu, dekat dengan pusat perbelanjaan gitu. Selain itu juga rumah sakit cukup dekat dari sini. Jadi kebutuhan untuk accessibility ke sini itu cukup memadai, Pak, untuk Kartika Residen. Gitu. Terutama kalau memang targetinnya milenial, sekarang kan kecenderungan banyak orang yang kalau tidak karena pandemi lebih memilih kendaraan ini ya, publik ya. Iya, nggak usah nyetir, nggak usah kena macet, duduk sampai. Betul. Tapi kalau Klari sendiri memang ada komuter lain yang lewat di situ ya, Pak? Kebetulan Klari sendiri adalah kereta luar kota. Kita ada akses yang dari Klari sendiri sampai Cikarang ataupun Bekasi, bahkan ke Jakarta juga ada, Pak. Jadi memang kalau tinggalnya seandainya atau kerjanya di Cikarang lah contoh, itu bisa lewat kereta dari Klari karena dia ada jamnya juga cukup lumayan, pagi itu ada untuk berangkat kerja, pulangnya juga sore juga ada gitu. Iya sih seperti itu. Jadi ya jadwal sih nggak masalah harusnya. Betul. Itu cukup ada. Kalau dari yang terminal tadi, kalau dari Kartika sendiri apakah ada layanan seperti shuttle atau apa begitu ke depannya, Pak? Oh, untuk saat ini sih belum, Pak. Mungkin ke depannya kita akan menyediakan itu. Tapi dengan adanya terminal sendiri saat ini pun cukup mudah diakses ke kita. Karena terminal Klari sendiri adalah terminal satu-satunya terbesar lah di Karawang, salah satunya. Terbesar di Karawang. Kenapa? Karena di sana ada bis antar kota, antar provinsi udah ada di sana semua, Pak. Jadi cukup dekat ke kita gitu. Dan sudah banyak juga ya karena terminal besar sebetulnya. Jadi mau ke kota, Jakarta atau keluar kota pun ada di situ ya. Mengenai pengembangan kawasan ya, kan biasanya kalau suatu kawasan baru berkembang tentunya untuk menarik supaya orang mau datang, mau tinggal di situ, ada fasilitas pendukung yang dibangun untuk ya supaya orang nggak jauh ya mau kemana-mana kalau tinggal di situ. Kalau di Kartika gimana, Pak? Fasilitas-fasilitas yang disediakan atau yang sudah ada atau akan direncanakan ke depannya? Oke, untuk di Kartika sendiri bagi para calon pembeli pun nggak usah khawatir, Pak. Gini, karena Kartika merupakan satu-satunya perumahan dengan konsep itu kota mandiri ya, yang mengusung Pride of Living di kita. Kenapa? Yang pertama, kita ingin si konsumen ini merasa bangga punya rumah di Kartika. Kenapa? Yang pertama, kawasannya sendiri adalah terbesar di Karawang Timur. Dengan kawasan terbesar itu, otomatis Kartika Residen sendiri memikirkan untuk mengembangkan berbagai fasilitas. Contoh yang sudah ada saat ini ada water park, ya, terus ada food park. Sekarang kita akan bangun masjid dan danau juga kita akan kembangkan lagi, Pak, danaunya di sana. Selain itu juga kita ke depan akan ada rumah sakit, akan ada sekolah, akan ada pasar bersih, ya, terus ada function hall, sport center, dan masih banyak yang lainnya, Pak. Karena selain fasilitas-fasilitas itu,
otomatis kita pun akan berpikir gini, apa sih yang akan menunjang warga di Kartika? Karena Kartika sendiri saat ini akan dikembangkan sekitar 12 klaster, Pak. Bahkan tidak menutup kemungkinan itu akan nambah, gitu. Karena dengan 12 klaster itu ke depannya otomatis di sini penghuninya akan banyak, bahkan ribuan. Sekarang aja udah 1000 kepala keluarga lebih, Pak. Ya, 1000 kepala keluarga lebih yang otomatis kita memikirkan dengan populasi sebanyak itu, otomatis di dalamnya harus ada sesuatu yang memang itu menjadi fasilitas bagi warganya sendiri, baik bisnis, ataupun hiburannya, ataupun kebutuhan sehari-hari mereka mau cari apa, kita akan menyediakan itu di dalam. Ya, supaya orang nggak usah jauh-jauh lagi ya, mau belanja ke pasar, mau kalau ke rumah sakit, perlu ke dokter juga ada semua di dalam situ ya. Oke. Terus kalau misalnya rencana kedepannya Pak, yang tadi kan disebut ada danau nih, berarti ada kawasan ruang terbuka publik begitu ya, ada taman kota juga ya di situ. Itu rencananya gimana Pak? Jadi nanti danau sendiri ini merupakan pusat berkumpulnya warga di sini untuk rekreasi lah gitu, untuk jogging, olahraga, dan untuk bersosialisasi dengan warga-warga sendiri di sana. Community center gitulah. Ya, betul. Gitu. Selain itu juga kan nanti danau itu dekat dengan masjid, Pak. Gitu. Bahkan kita mungkin satu-satunya ya di Karawang itu yang memiliki danau ya baru kita aja, Pak. Baru kita aja, terutama Karawang Timur ya, perumahan tidak ada. Selain itu juga danau ini menjadi resapan air, Pak. Gitu, makanya kita pertahankan di sana. Terus nanti juga istilahnya di samping danau itu kita juga ada jogging track. Jogging track, warga di sini bisa menikmatin, mau olahraga di sana bisa untuk di jogging tracknya, Pak. Seperti itu. Jadi apalagi di saat pandemi seperti ini ya, olahraga juga orang cenderung mungkin kurang nyaman kalau dalam ruangan tertutup ya. Jadi lebih prefer di ruang terbuka seperti ini, kita juga di ruang terbuka ya. Oke. Baik. Berikutnya, tadi kan kita udah bicara secara skala kota, Karawang, kawasan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke skala terkecil ya lagi. Rumahnya sendiri nih desainnya. Orang kan beli rumah ya di sini ya, pengen lihat seperti apa sih rumahnya kalau di sini. Kebetulan Citra Suwarna, pengembang Kartika di sini juga kita dari Atelier Runa bekerja sama dengan Citra Suwarna di Kartika Residence. Ada rumah yang klaster yang kita rancangkan untuk Citra Suwarna. Nah, kalau tadi Pak Gugun sempat menyinggung mengenai target pasarnya yang kalangan milenial terutama. Ini kan bisa dikatakan rumahnya juga mungkin rumah pertama ya, keluarga muda. Tentunya ada budget constraint di situ ya. Jadi itu tidak bisa diabaikan juga ya. Biar gimana pun untuk membeli rumah pertama kan orang butuh perhitungan biayanya ya, perencanaannya yang baik gitu. Ya kalau dari kami dari Atelier Runa, makanya kita mendesain rumahnya sendiri menggunakan material yang expose ya, tidak terlalu banyak finishing yang fancy, tapi bukan berarti desainnya itu asal-asalan, dalam tanda kutip asal-asalan, finishingnya jadi tidak rapi dan lain-lain. Itu detail-detail tersebut lebih ditekankan seperti itu. Nah, kalau dari yang sudah ada dan klaster-klaster yang kedepannya akan direncanakan dari Citra Suwarna gimana nih Pak? Oke, Pak. Baik, mungkin untuk yang pertama kita sekarang itu sudah penjualan ke klaster ketiga ya Pak. Di klaster ketiga ini memang ada sekitar 4 tipe unit rumah Pak. Di sini kita juga mendesain itu dengan konsep modern minimalis Pak. Kenapa kita tarik modern minimalis? Yang pertama memang milenial ini kebanyakan inginnya simple, ya, tidak terlalu banyak yang gimana-gimana. Yang penting rumah itu nyaman, rumah itu jadi kebanggaan bagi pemiliknya. Nah, kita buatkan desain seperti itu. Bahkan nilai poin bagi penghuni atau pemilik rumah di Kartika, yang pertama rumah kita rata-rata tuh
dari lantai ke atapnya itu cukup tinggi Pak. Akhirnya udara di dalam ruangan itu mungkin bisa dikatakan sehat ya, karena kandungan oksigen banyak di sana, tidak terkesan sempit gitu. Bahkan dengan rumah seperti itu kita bisa tawarkan tuh harganya kompetitif gitu. Itu yang tadi Bapak mungkin singgung-singgung, ini kan pasar besarnya di milenial gitu kan. Pasti kan tadi dengan budget milenial yang seperti apa segala macam, nggak usah khawatir Pak, karena di kita harga masih kompetitif, terutama untuk pemilik rumah pertama seperti itu Pak. Ya. Terutama di masa-masa pandemi ini kan ada kebijakan yang beda ya dari pemerintah. Betul, ya. Betul. Gimana kalau Bapak melihatnya peluang di masa pandemi ini dan kedepannya? Ya, kita sih tetap optimis ya Pak. Yang pertama, kita punya harga dan kualitas bangunan juga cukup kompetitif. Terus kedua juga kita punya program yang namanya program DP 0% Pak. DP 0%, hanya booking 1 juta udah punya rumah. Oke. Gitu. Apa saja lebih mahal ya Pak Jakarta? Betul, betul. Sekarang kan milenial sendiri kan banyak sekali ya yang tanda kutip menurut Bank Indonesia sendiri itu banyak yang belum memiliki rumah. Karena dari data KPR itu hanya segelintir kaum milenial yang udah memberanikan diri membeli rumah. Ternyata mereka itu larinya kemana? Ke hobinya, ya, ke gaya hidup, uangnya lari ke sana. Tapi tidak berpikir untuk membeli rumah, dan akhirnya yang di kota-kota besar sampai saat ini banyak kaum milenial yang belum punya rumah. Akhirnya mereka sekarang baru tahu rumah itu tiap tahun naik gitu. Tapi gaya hidup nggak bakal habis-habis Pak. Gitu. Nah makanya ini buat para kaum milenial segera coba datengin Kartika Residen, karena Anda bisa memiliki rumah dengan DP 0%, booking fee hanya 1 juta. Dan masih banyak program-program promo lainnya Pak, seperti itu. Dan untuk di pandemi sekarang sendiri, kita banyak kemudahan ya, dari mulai cicilan, suku bunga yang kompetitif gitu. Itu pun kita sediakan di sana. Dan nanti kita setelah klaster ketiga akan ada klaster keempat, dan ini juga di klaster keempat cukup lumayan wah Pak. Kenapa? Karena kita memiliki konsep yang memang satu-satunya, mungkin pertama kali di Karawang. Tapi saat ini saya belum bisa bocorkan. Oke. Ya. Kita tunggu nih nanti update-nya seperti apa. Betul. Tapi yang jelas yang udah ada juga sekarang sudah menarik ya kelihatannya. Iya, betul. Bagi prospek kedepannya juga kelihatannya, kalau saya sebagai penghuni ya, saya sendiri di masa pandemi rasanya kalau di landed house tuh lebih secure ya. Iya. Tidak ada shared facility. Betul. Jadi ya udah masuk rumah sendiri, gitu. Di luar sendiri. Outdoor. Interaksi dengan orang juga lebih minimum ya. Jadi saya lihat cenderungannya juga lebih belakangan ini lebih ke landed house ya. Betul ya. Betul. Karena landed house tuh sampai saat ini di dunia properti ya memang menjadi nomor 1 Pak. Sekarang di tengah pandemi kita bisa lihat apartemen segala macam banyak yang tidak laku, dan akhirnya mereka dijadikan hotel ya kan. Saking orang mungkin berpikir gini, sekarang apartemen kebanyakan itu fasilitas sharing ya, kepemilikannya. Terus ada masa hak guna bangunannya rata-rata seperti itu. Nah tapi di landed house ya itu cukup menjanjikan. Kenapa? Dengan harga yang mungkin bisa sama dengan apartemen, tapi secara nilai investasi landed house akan terus naik, dan mulai dari bangunan tanah itu udah milik sendiri Pak. Itu bukan beda dengan apartemen yang ya kita tanahnya di sini, ya kita tuh di sini nih. Iya, di sini. Kalau ini ya tanahnya di sini, kita ini punya kita gitu ya. Iya, betul Pak. Oke. Gun, kalau kita bicara Karawang sendiri ya, Karawang ini kan terkenalnya mungkin tadi udah disinggung juga ya sama Pak Gugun. Iya. Kalau Karawang itu kota industri terbesar se-Asia Tenggara. Betul. Ini kan kalau industri, kalau kita bayangkan ke kawasan industri kan pabrik, gersang, lalu pokoknya industrial sekali gitu ya. Nah, kalau dari Citra Suwarna sendiri,
apakah ada visi ke depannya bagaimana menyikapi konteks kota industri yang seperti itu dan mengembangkan untuk diterapkan di Karawang Timur ini, Pak? Gimana, Pak? Oke, makanya gini, kita dari Citra Suwarna Group mengembangkan Kartika Residen dengan konsep yaitu Pride of Living, yang di dalamnya dari Pride of Living ini kita memikirkan ini si pemilik akan bangga dengan rumahnya sendiri, dengan huniannya sendiri. Yang pertama, kita sudah tahu Karawang ini adalah kota industri terbesar se-Asia Tenggara. Maka dari itu, Citra Suwarna Group mengembangkan Kartika Residen ini akan mengusung yang namanya Green of Living, Pak. Ya, itu Green of Living ini kita akan tuangkan ke dalam kawasan Kartika Residen. Yang pertama, kenapa kita konsen banget dengan yang namanya Green of Living? Kita tahu Karawang ini suhu udara cukup tinggi, makanya dari situ kita akan kembangkan beberapa spot atau bahkan ke dalam hunian pun akan terasa sejuk, yaitu dengan berbagai macam tanaman, pepohonan. Bahkan kita tahun kemarin, akhir tahun, kita melakukan itu penanaman 1000 pohon, Pak. Kedepannya kita pun akan melakukan hal yang sama karena kita akan usung greennya, gitu. Jadi, ketika pemilik rumah pulang kerja segala macam, terus dia masuk ke rumah, serasa di rumahnya itu serasa di puncak ataupun di pegunungan gitu, Pak. Kita berharapnya seperti itulah, karena dengan menanam berbagai macam pohon gitu, penghijauan di mana-mana, ya itu akan menyumbang yang namanya kadar oksigen. Semakin kadar oksigen tinggi, itu semakin sejuk udara di kawasan ataupun lingkungan perumahannya, Pak. Intinya diseimbangkan ya. Betul. Ada industri, tapi ya jangan lupa nih penghijauannya. Betul. Juga ya. Kalau bicara mengenai desainnya sendiri kan tadi sudah sempat disinggung dengan ceiling yang tinggi, sirkulasi udara lancar. Tentunya itu kalau bicara hijau mungkin tidak hanya terbatas pada ditambahin pohon, tapi dari bangunannya sendiri dan dari desainnya sendiri sudah harus dipertimbangkan ya. Seperti itu kira-kira. Kelihatan udah cukup banyak nih kita obrolin soal perumahan. Mungkin dari Pak Gugun ada tambahan penutup kira-kira, Pak? Boleh. Oke, dari saya mungkin sebelum penutupan kita dari Kartika Residen ya, kita menawarkan sebuah hunian yang memiliki standarisasi yang lumayan bagus, bahkan menjadi hunian yang bisa dibanggakan oleh pemiliknya. Dan kita tunggu buat para milenial yang belum punya rumah, silahkan datang ke Kartika Residen karena program saat ini itu kita menghadirkan penawaran menarik untuk memiliki rumah, yaitu booking hanya 1 juta. DP 0%, tidak dikenakan biaya apapun ya, baik biaya KPR, BPHTB, itu kita free. Bahkan tiap bulannya kita mengadakan yang namanya gimmick-gimmick lainnya seperti hadiah menarik. Bahkan kita ada grand prize per 6 bulan sekali, itu 1 unit Toyota Avanza untuk diundi, program per 6 bulan, dan beberapa unit sepeda motor. Jadi kita tunggu buat para milenial, silahkan datang ke Kartika, mumpung promonya masih ada, bahkan harganya masih terjangkau ya, karena tiap bulannya harga akan naik. Makasih. Kalau mau lihat rumahnya, Pak, websitenya Citra Suwarna kali bisa dilihat. Bisa, kita ada websitenya sendiri di Kartika Residen, bahkan di Instagram kita ada Kartika Residen Official. Di YouTube-nya sendiri kita ada di channelnya Citra Suwarna Group. Silahkan datang ke channel-channel kami untuk tahu informasinya lebih lanjut, bisa langsung kontak marketing kami, atau bahkan langsung kirim pesan di sosial media kami. Atau desain juga bisa lihat di website Una, www.una.co.id. Ya. Tinggal dipilih. Oke, Pak. Oke, sekian obrolan kita dengan Pak Gugun. Terima kasih, Pak Gugun. Ya, terima kasih, Pak. Kita ketemu di sesi berikutnya. Ya.